Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Mulia dengan NIM 210222142, kelas reguler 2 jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS atau ujian tengah semester mata kuliah HIK 4 dari saya. Jadi langsung saja, yang pertama yaitu biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ipteks. Ilmuwan Islam yang pertama adalah Al-Farabi. Al-Farabi ini merupakan manusia yang sangat berbakat, dan dia adalah tokoh Islam penting yang menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Selain di bidang filsafat, dia juga menguasai beberapa ilmu, di antaranya adalah ilmu agama, matematika, dan sebagainya. Kemudian ilmuwan Islam yang kedua adalah Ibnu Al-Haytham. Ilmuwan ini menciptakan teknologi optik yang saat digunakan pada perangkat kamera. Kemudian ilmuwan Islam selanjutnya yaitu Ibnu Muklah. Ilmuwan ini dikenal sebagai bapak para kaligrafer. Ia lahir di Baghdad pada 272 Hijriah. Kemudian ilmuwan Islam selanjutnya adalah Al-Khwarizmi. Ilmuwan ini dikenal sebagai bapaknya Al-Jabar. Kemudian perspektif Islam tentang ipteks beserta dalilnya yaitu Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan ipteks untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, umat Islam yang beriman kepada Al-Quran belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari sebuah keimanan. Adapun dalilnya yaitu terdapat pada Quran surah Yunus ayat kelima, yang artinya yaitu dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat tersebut secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan umat manusia untuk dipahami serta diteliti, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sains atau biasa disingkat dengan ipteks. Kemudian ilmu agama dan budaya, bagaimana hubungan ketiganya, serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Ilmu adalah hasil dari sebuah pengetahuan atau pemikiran mengenai batas kemungkinan pengetahuan yang dimiliki manusia. Kemudian agama itu merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber pada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan atau produk dari manusia itu sendiri. Adapun hubungan ketiganya yaitu ilmu, agama, dan budaya sangat erat kaitannya, karena dari ilmu merupakan sebuah pengetahuan, kemudian dari pengetahuan ini bisa memunculkan suatu pemahaman tentang agama, budaya. Kemudian dari agama akan muncul sebuah kebiasaan atau kebudayaan dalam lingkungan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan ketiganya saling berkaitan atau berhubungan. Serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu budaya diperbolehkan dalam Islam asal tidak bertentangan dengan akidah dan ajaran Islam. Kemudian lanjut, integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, dalam hal ini, keselarasan antara keduanya haruslah ditingkatkan, karena keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan suatu bangsa. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan tentunya memiliki hubungan
di mana berintegrasi pada perilaku, moral, etika, serta kemasyarakatan. Adapun selanjutnya adalah maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Maksudnya adalah pemisahan agama dengan ilmu. Artinya adalah agama tidak boleh turut campur dalam penerapan dan penggunaan teknologi modern, sehingga ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan pesat tanpa batas, menerobos batas-batas moral manusia serta etika, serta meninggalkan rasa kemanusiaan dari dalam manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran agama Islam, yaitu manusia akan menganggap bahwa peradaban akan lebih maju apabila telah meninggalkan Tuhan dan ajaran agama. Kita bisa mengambil contoh dari negara-negara barat. Inilah dampak yang paling berbahaya dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran agama Islam. Kemudian lanjut perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Yang pertama, ilmu bebas nilai. Maksudnya adalah dalam pengembangan suatu ilmu, pengetahuan diharapkan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan atau nilai-nilai tertentu. Sedangkan yang kedua, ilmu tidak bebas nilai, memandang bahwa dalam pengembangan ilmu, pengetahuan harus senantiasa terikat dengan nilai-nilai tertentu. Kemudian lanjut adalah akhlak Islami yang sepatutnya kita terapkan dalam mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern, yaitu kita harus menerapkan nilai-nilai keimanan, amal soleh atau jujur, serta tidak menyembunyikan ilmu yang kita miliki. Selanjutnya yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, yang dimaksud dengan ayat kauliyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini atau yang ada di alam raya. Adapun contoh dari ayat kauliyah yaitu terdapat pada Quran surah Al-Hadid ayat keempat. Sedangkan ayat kauniyah itu berarti ilmu Allah Ta'ala yang berupa alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Adapun salah satu contoh ayat kauniyah yaitu terdapat pada Quran surah Ar-Ra'd ayat ketiga. Jadi semua ilmu baik kauliyah maupun kauniyah adalah ilmu Allah Ta'ala. Jika kita bandingkan antara ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu makhluknya, maka itu sangat tidak sebanding. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya ketahui adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Adapun potensi dasar manusia yang saya ketahui yaitu berupa jasmani atau pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian akal, ruh yang masih perlu pengembangan untuk bekal hidupnya semenjak kelahirannya. Mungkin itulah presentasi hasil ujian tengah semester atau UTS AIK 4 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.